Bab 1521, Perawatan. Kaisar Sembilan Roh harus menyadari masalah ini. Apakah kamu percaya atau tidak, itu terserah kamu. Namun, kudengar teratai suci 9 daun dicuri, kan? Mendengar ini, Kaisar Sembilan Roh mengerutkan kening. Dia tahu sejak awal bahwa Aiden ada di sini untuk teratai suci 9 daun, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengatakannya dengan terus terang. Apa yang ingin kamu katakan? Sikap Kaisar Sembilan Roh bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Aiden tersenyum tipis, bukan apa-apa. Hanya saja pihak lain mendapatkan teratai suci 9 daun tetapi tidak dapat memurnikannya. Dia pasti sangat cemas. Tetapi jika dia ingin memurnikan teratai suci 9 daun, dia perlu harta karun lainnya. Harta itu ada di Tianfu Divine Acu Point. Sialan Mo Tianyu, apakah dia menceritakan semuanya padamu? Kaisar Sembilan Roh sangat marah dan merasa bahwa Mo Tianyu telah mengkhianatinya. Pihak lain sedang cemas. Anda, Kaisar Sembilan Roh, juga harus bersemangat untuk mengambil kembali teratai suci 9 daun. Mengapa Anda tidak datang dan mengundang Anda ke dalam Guci, buka Tianfu Divine Point, dan undang semua kekuatan yang akan datang? Saya yakin orang itu pasti akan datang. Saat itu, Kaisar Sembilan Roh takut dia tidak akan bisa menangkapnya. Kata-kata Aiden membuat mata Kaisar Sembilan Roh perlahan-lahan menyipit. Ini memang ide yang bagus. Pihak lain pasti akan datang untuk menyempurnakan teratai suci 9 daun, dan kemudian dia akan dapat mengambilnya kembali dan mengambil kembali teratai suci. Namun, ide ini datang dari mulut Aiden, sehingga Kaisar Sembilan Roh tidak berani mengambil keputusan dengan mudah. Bagaimanapun, yang dilakukan Aiden adalah mendapatkan teratai suci 9 daun. Mungkin karena dia takut Kaisar Sembilan Roh akan khawatir, Aiden melanjutkan, sejujurnya, tujuan saya juga untuk teratai suci 9 daun, tetapi saya dapat menjamin bahwa saya akan mengembalikannya segera setelah mendapatkan 9 daun teratai suci, dan orang yang mencurinya mungkin tidak akan mengembalikannya. Kaisar Sembilan Roh masih sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, titik akupuntur Tianfu juga merupakan tempat yang sangat penting bagi klan Sembilan Roh. Di dalamnya tidak hanya berisi harta untuk memurnikan teratai suci 9 daun, tetapi juga peluang lain untuk berkreasi. Jika dia mengundang berbagai kekuatan untuk datang, bukankah dia akan mengirimkan harta klan Sembilan Roh? Meski harta karun tersebut memang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teratai suci 9 daun, bagi kekuatan lain, harta tersebut memang merupakan benda spiritual yang dapat ditemui namun tidak dapat dicari. Biarkan aku memikirkannya dulu. Kaisar Sembilan Roh melirik Aiden, saya akan memberi Anda jawaban dalam 3 hari. Sebelum itu, bolehkah saya pergi menemui Yang Mulia Putri? Kata Aiden. Kaisar Jiuling ingin menolak, tetapi karena mengira Aiden juga orang yang berbakat dan mungkin bisa melihat sesuatu, dia menyetujui permintaannya dan memintanya pergi ke istana medis untuk menemui Ye Jiuling. Ye Jiuling telah terbaring di sini selama setengah tahun, tanpa ada tanda-tanda bangun. Jika dia tidak bernapas sedikit, semua orang akan mengira dia sudah mati. Aiden datang ke ruang medis, dan saat Kaisar Jiuling datang ke tempat tidur tempat Ye Jiuling terbaring, dia melihat Ye Jiuling dengan wajah pucat. Dalam 6 bulan terakhir, saya telah menggunakan materi surgawi dan harta duniawi untuk memperpanjang hidupnya. Ye Jiuling adalah orang yang paling dicintai Kaisar Jiuling. Dia tidak dapat menanggung kerugian sedikit pun padanya. Meskipun dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun, Kaisar Jiuling masih terus memberinya harta surga, materi, dan bumi setiap hari. Bahkan jika itu berarti mengosongkan harta karun apapun yang terjadi. Luka Ye Jiuling sangat serius. Jika Kaisar Jiuling tidak terus-menerus merawatnya, dia mungkin sudah mati. Bisa dibayangkan betapa dalamnya kebencian di hati Kaisar Jiuling. Jika pembunuh sebenarnya tertangkap, dia akan dipotong-potong. Bolehkah aku mengobatinya? Aiden bertanya. Apakah kamu tahu keterampilan medis? Kaisar Sembilan Roh sedikit curiga. Pahami sedikit. Aiden mengorbankan kuali ilahi Aoki, dan kekuatan vitalitas terpancar dari kuali tersebut. Kaisar Sembilan Roh terkejut dan dengan cepat berkata, jaga dia tetap hidup. Aiden mengaktifkan kekuatan Aoki Divine Cauldron, dan aliran cahaya hijau mengalir ke tubuh putri Ye Jiuling. Wajah pucat Ye Jiuling tiba-tiba berubah menjadi kemerahan. Air mata tiba-tiba memenuhi mata Kaisar Jiuling yang sedang menonton dari samping. Ye Jiuling, yang awalnya dianggap tidak dapat disembuhkan, kini berangsur pulih. Ini adalah kontribusi Aiden. Pemimpin klan. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas masuk. Melihat gerakan Aiden, dia mendorong Aiden menjauh. Kuali ilahi Aoki terbang ke tubuh Aiden. Aiden mengangkat kepalanya dan menatap pria itu berusia 70-an atau 80-an sedang menatapnya dengan ekspresi marah. Zhao Shichen, apa yang kamu lakukan? Kaisar Jiuling sangat marah, tetapi dia mengendalikan dirinya untuk tidak mengaum, agar tidak mengganggu tidur Ye Jiuling. Orang tua itu adalah Zhao Shichen, dan dia juga dokter paling terkenal di seluruh tanah suci Jiuling. Dialah yang merawat luka-luka putri Ye Jiuling. Kaisar Jiuling juga cukup mempercayainya, tapi dia masih sangat marah ketika dia melakukannya melihat adegan ini. Zhao Shichen ini, apakah Anda ingin dengan jahat mengganggu perawatan sang putri? Patriark,
mengapa anak entah dari mana ini datang ke sini untuk mengobati luka sang putri? Bukankah itu berarti sang patriark tidak mempercayaiku? Zhao Zichen bertanya secara retoris. Kaisar Sembilan Roh meliriknya, Aiden berasal dari paviliun Taichang, bagaimana mungkin aku tidak mempercayainya? Selanjutnya saya hanya memintanya untuk mencobanya, dan sekarang berhasil, mengapa Anda ingin datang dan menimbulkan masalah? Saya menyakiti sang putri, bagaimana Anda menjelaskannya? Paviliun Taichang. Zhao Zichen melirik Aiden, sekarang paviliun Taichang menjadi sasaran dewa sejati ke-14, dan dia bahkan tidak peduli dengan dirinya sendiri, mengapa dia datang ke sini? Pasti ada hantu di antara mereka. Kaisar Sembilan Roh sangat marah. Meskipun lelaki tua ini mengaku sebagai dokter paling terkenal di Tanah Suci Sembilan Roh, metode pengobatannya tidak efektif dalam 6 bulan terakhir. Hari ini, Aiden menunjukkan tangannya. Dia berharap Aiden akan tinggal di sini untuk mengobati luka putri Ye Jiuling. Tapi sekarang, tindakan Zhao Zichen mungkin telah menimbulkan ketidakpuasan Aiden. Tuan Zhao, saya sudah lama mendengar tentang Anda. Saya di sini hari ini bukan untuk berdebat dengan Anda tentang benar dan salah. Jika Anda memiliki cara untuk menyembuhkan luka sang putri, tentu saja saya tidak akan mengambil tindakan. Aiden berbicara. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk akhirnya mendapatkan teratai suci 9 daun. Jika dia membantu menyembuhkan luka Ye Jiuling, ketika teratai suci 9 daun dibawa kembali, pihak lain dengan sendirinya akan membiarkan dia mengambilnya. Jauh. Zhao Zichen sangat memusuhi Aiden, tapi sekarang dia benar-benar tidak punya cara untuk menyembuhkan luka Ye Jiuling. Jika tidak berhasil, ambil saja tempatku. Kata Aiden. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa melakukannya? Zhao Zichen tidak puas, jadi dia mengeluarkan pil putih bersih dan memandang Aiden sambil mencibir. Nak, tahukah kamu pil jenis apa ini? Pil sumber ilahi kelas 6, dapat menstabilkan jiwa praktisi dan memperkuat vitalitasnya sendiri. Bagaimana mungkin Aiden tidak mengenali ramuan ini, tapi dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun ramuan itu bagus, mungkin tidak efektif untuk melukai sang putri. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Tentu saja Zhao Zichen tidak yakin dan memasukkan pil sumber ilahi ke dalam mulut Ye Jiuling. Hatinya sakit. Pil sumber ilahi ini disediakan untuknya, tetapi sekarang diberikan kepada putri Ye Jiuling. Bab 1522, Titik Ilahi Tianfu. Sekarang dia hanya berharap Ye Jiuling akan menjadi lebih baik setelah meminum ramuan ini. Jika tidak, dia akan kehilangan muka dan ramuan kelas 6-nya akan sia-sia. Anda tahu, bahkan baginya, tidak mudah untuk menyempurnakan ramuan kelas 6. Saat ini, Zhao Zichen merasa sangat tidak nyaman, karena dia tidak yakin apakah ramuan itu benar-benar berguna, jadi dia hanya bisa terus berdoa dalam hati. Waktu berlalu, dan putri Ye Jiuling masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Warna pucat di wajahnya menjadi semakin jelas, yang membuat Kaisar Jiuling sangat tidak nyaman. Cepat, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kaisar Jiuling merasa aura Ye Jiuling semakin lemah. Aiden mengobati luka Ye Jiuling lagi, dan kemudian secara bertahap menstabilkan pernapasannya. Zhao Zichen, kamu orang tua sebenarnya ingin membunuh sang putri. Pemimpin klan ini tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah. Kaisar Sembilan Roh sangat marah dan berteriak. Dua penjaga dengan cepat bergegas masuk dan menahan bahu Zhao Zichen. Zhao Zichen berjuang untuk membebaskan diri. Kaisar Sembilan Roh secara pribadi mengambil tindakan dan secara paksa menyegel kekuatan spiritual di tubuh Zhao Zichen, masukkan dia penjara. Kedua penjaga itu melangkah maju lagi dan menjatuhkan Zhao Zichen. Aiden berkata, dia pasti memiliki niat baik, tetapi dia tidak mengetahui cedera sang putri. Itu hanya dukun. Kaisar Sembilan Roh mendengus dingin. Jika sesuatu terjadi pada putrinya, dia pasti sudah membunuh Zhao Zichen sekarang. Setelah mengatakan itu, Kaisar Jiuling menundukkan tangannya kepada Aiden dan berterima kasih padanya. Sekarang Ye Jiuling menunjukkan tanda-tanda perbaikan, dia semakin percaya pada Aiden. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia harus memikirkannya selama 3 hari, tapi sekarang tidak lagi diperlukan. Saya akan mengirimkan undangan untuk mengundang semua kekuatan untuk datang. Aiden tersenyum. Dia tahu bahwa dia telah mendapatkan kepercayaan Kaisar Sembilan Roh. Berapa lama untuk menyembuhkan Jiuling? Kaisar Sembilan Roh sedikit cemas dan ingin putrinya bangun secepat mungkin. Dia telah khawatir selama setengah tahun dan tidak ingin terus khawatir seperti ini. Aiden berkata, saya hanya bisa menyelamatkan nyawanya sekarang. Mengenai kesembuhan total dari luka-lukanya, saya khawatir itu akan memakan waktu. Selain itu, saya tidak punya obat untuk mengobatinya. Kami memilikinya di Tanah Suci Sembilan Roh. Ada begitu banyak harta di Tanah Suci Sembilan Roh. Anda harus memiliki apa yang Anda butuhkan. Kaisar Sembilan Roh berkata dengan cemas. Aiden kemudian menyebutkan nama beberapa obat Tian Binglian, Api Suanyin. Totalnya ada 6 jenis. Jiuling Huang belum pernah mendengarnya, tapi dia berkata bahwa dia pasti akan menggunakannya dalam waktu singkat mengumpulkan semua barang. Aiden mengangguk. Barang-barang ini tidak mudah untuk dikumpulkan, tetapi Ye Jiuling adalah putri Kaisar Jiuling. Dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Kemudian,
Aiden datang ke kediaman yang diatur khusus untuknya oleh Kaisar Sembilan Roh, menunggu Tianfu Divine Point dibuka. Kaisar Jiuling sedang berdiskusi dengan semua orang tentang pembukaan Tianfu Divine Acu Point. Saya mendengar bahwa pemimpin klan memenjarakan Zhao Zichen. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berbicara, dan Kaisar Sembilan Roh menatap orang itu. Ya, apa yang kamu inginkan? Saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengannya. Apakah Anda ingin menjadi perantara atas namanya? Pembicaranya bernama Ding Feng, yang memiliki hubungan baik dengan Zhao Zichen pada hari kerja, jadi dia membuka mulut untuk menjadi perantara atas namanya, tetapi ketika dia melihat ekspresi tidak senang Kaisar Jiuling, dia tidak berniat untuk tutup mulut. Pemimpin klan, Zhao Zichen adalah dokter terkuat di Tanah Suci Sembilan Roh kita. Dia juga telah melatih banyak murid yang luar biasa dan memiliki koneksi yang baik. Jika sesuatu terjadi padanya, seluruh klan Sembilan Roh akan berada dalam kekacauan. Mendengar ini, Kaisar Sembilan Roh mendengus dengan nada menghina, dia hanya seorang dukun. Tanpa dia, Tanah Suci Sembilan Roh kita masih kuat. Saya ingin melihat siapa yang berani menimbulkan masalah di klan Sembilan Roh kita dan beraninya dia mempertahankan hubungannya di sini. Tidak bisakah kamu menolakku? Ding Feng ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Kaisar Sembilan Roh memelototinya, jangan terlalu banyak bicara, atau aku akan menjatuhkanmu juga. Ding Feng akhirnya punya akal untuk tutup mulut. Orang-orang lainnya tidak berani memberikan pendapat apapun. Sekarang Kaisar Sembilan Roh sangat mengkhawatirkan putrinya. Ini adalah sifat manusia. Siapapun yang berani menyinggung perasaannya karena hal ini tidak akan meminta kematian. Pada akhirnya, semua orang berdiskusi dan memutuskan bahwa Tianfu Divine Acu Point akan dibuka dalam waktu setengah bulan, dan undangan akan dikirim besok untuk mengundang semua kekuatan untuk datang. Dalam setengah bulan tersisa, Aiden pergi ke ruang medis setiap hari untuk menyembuhkan luka putri Ye Jiuling. Luka Ye Jiuling berangsur-angsur sembuh, namun nafasnya masih sangat lemah, dan belum ada tanda-tanda akan bangun. Obat-obatan yang dicari Aiden belum dikumpulkan, jadi dia tidak bisa memulai pengobatannya. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Pada hari ini, semua pasukan datang mengunjungi klan Jiuling, dan bahkan mereka yang tidak ada hubungannya ke klan Jiuling pada hari kerja. Kekuatan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan juga telah datang, dan tidak ada alasan lain selain mereka ingin memasuki Tianfu Divine Acu Point. Kaisar Sembilan Roh juga tidak keberatan dengan hal ini. Yang dia inginkan sekarang hanyalah menemukan orang yang melakukan pencurian, orang yang menyerang sang putri, dan orang yang menajiskan sang putri. Dia ingin memotong orang ini menjadi beberapa bagian dan memotong tubuhnya menjadi ribuan bagian. Di aula besar, lebih dari selusin tokoh kuat berkumpul, dan Kaisar Sembilan Roh duduk di depan, memandang orang-orang di bawah dengan senyuman di matanya. Kaisar Sembilan Roh membuka titik akupuntur Tianfu dan mengundang saya untuk datang dan mencari peluang. Merupakan hal yang luar biasa bagi kami untuk datang ke sini. Saya, Gunung Xuanwu, ingin mengucapkan terima kasih kepada Kaisar Sembilan Roh. Orang yang berbicara adalah Wu Xuan, penguasa Gunung Xuanwu. Dia selalu memiliki hubungan baik dengan Kaisar Jiuling, jadi dialah orang pertama yang mengungkapkan pendiriannya. Kemudian pasukan lainnya juga mengangkat tangan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Sungguh suatu berkah berada di sini. Kamu tidak harus bersikap sopan. Kamu sudah memberiku cukup banyak wajah dengan bisa datang ke sini. Kaisar Sembilan Roh tersenyum, lalu mengangkat matanya ke langit dan berkata, waktunya telah tiba. Ikutlah denganku. Semua orang merasa bersemangat saat mengikuti dinasti Jiuling menuju suatu tempat dengan pegunungan. Dengan kecepatan mereka secara alami sampai di tujuan dengan sangat cepat. Ada tanah datar di tengahnya yang dikelilingi pegunungan. Semua orang berharap bisa mencapai lereng gunung dan melihat tanah datar melingkar besar di bawahnya, tapi mereka tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Ini dia, kata Kaisar Sembilan Roh. Pada saat ini, sesosok tubuh datang dari kejauhan, dan itu adalah Aiden. Kuncinya ada di tangannya, dan hanya dia yang bisa membuka pintu masuk ke Gua Ilahi Tianfu. Yang ini, terlihat familiar bagiku. Saya kira begitu. Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat. Banyak orang memandang Aiden dan merasa sedikit familiar. Kaisar Sembilan Roh tertawa dan berkata, ini adalah raksasa pavilion Taichang, Aiden. Setiap orang seharusnya pernah mendengar namanya. Raksasa pavilion Taichang, Aiden. Setelah mendengar ini, mereka semua mengetahui identitas Aiden. Di wilayah Bintang Changlan, kekuatan pavilion Taichang tidak diragukan lagi sangat terkenal, dan Aiden, raksasa pavilion Taichang, secara alami dikenal oleh semua orang. Hanya sedikit orang yang mengenalnya. Mereka pernah melihatnya dan hanya mendengar namanya, tetapi hari ini mereka melihatnya secara langsung. Bab 1523, Gerbang Perunggu. Ketika semua orang terkejut, Aiden sudah mengeluarkan kuncinya. Itu adalah tanda kayu biasa dari sebelumnya, tapi itu langsung menarik perhatian semua orang. Aiden mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan tanda kayu itu melayang 100 kaki di atas tanah datar. Aliran cahaya hitam jatuh, menyebabkan tanah secara bertahap mulai retak. Terbuka. Semua orang diam-diam terkejut bahwa papan kayu yang tampak biasa itu memiliki kekuatan magis. Setelah suara keras, sebuah lubang besar dengan diameter puluhan kaki muncul di tanah.
Semua orang di kehampaan bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari lubang tersebut, membuat orang bergidik. Apa yang akan ada di dalamnya? Semua orang berpikir dalam benak mereka ketika mereka mendengar Kaisar Sembilan Roh berkata, semuanya, titik akupuntur Tianfu telah dibuka. Anda dapat masuk. Namun, setelah titik akupuntur ilahi dibuka, retakan di tanah secara bertahap akan ditutup. Ketika retakan ditutup, titik akupuntur ilahi akan ditutup. Ini akan ditutup selama sekitar 3 bulan. Dengan kata lain, Anda memiliki waktu 3 bulan untuk berburu harta karun dan berlatih di dalam. Jika Anda tidak kembali setelah 3 bulan, lalu, Kaisar Sembilan Roh melirik semua orang dan mengatakan sisanya. Dia tidak mengatakannya, tetapi semua orang tahu apa artinya. Jika mereka tidak kembali saat itu, mereka akan disegel di dalam, dan itu akan menjadi mustahil untuk mengetahuinya saat itu. Karena alasan khusus, saya tidak akan memasukinya. Anda boleh masuk. Oke, terima kasih Kaisar Jiuling. Setelah mengatakan itu, sosok berjubah putih masuk terlebih dahulu. Setelah orang itu, orang-orang terus memasuki gua. Aiden melirik Kaisar Sembilan Roh dan kemudian memasuki gua. Jauh di dalam gua ada pintu perunggu yang ditutupi lumut. Ditutupi oleh lumut terdapat prasasti dan simbol yang padat. Pintu perunggu yang tertutup itu terlihat sangat misterius. Tapi dimarahi oleh seorang tetua di belakangnya. Anggota muda suku Bai tidak punya pilihan selain berhenti dan tidak berani melangkah maju. Aiden melirik murid klan Bai. Orang ini telah mencapai tahap tengah alam transformasi ilahi. Dia dianggap sebagai orang kuat kelas menengah ke atas di antara generasi muda di seluruh wilayah Bintang Changlan dengan pelaku kejahatan yang sebenarnya masih ada kesenjangan dibandingkan dengan orang lain. Para tetua jelas membawanya ke sini untuk melatihnya dan membiarkannya tumbuh menjadi orang yang benar-benar mandiri. Semuanya, hanya ada satu pintu di sini. Kita harus masuk untuk mendapatkan sesuatu. Namun, menurut pengamatan saya, tanda yang terukir di pintu perunggu ini tampaknya tidak sederhana. Tampaknya itu adalah simbol yang sangat kuno. Pembicaranya adalah pemimpin Istana Xuankong. Istana Xuankong hanya dapat dianggap sebagai kekuatan berukuran sedang di wilayah Bintang Changlan. Namun, kekuatan ini telah diturunkan sejak lama, sejak 800 tahun yang lalu pandai dalam prasasti. Cara jimat juga menjadi dasar kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, ketika pria tersebut berbicara, yang lain berpikir keras dan tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Artinya, untuk membuka pintu batu ini, kamu perlu menguraikan prasasti dan jimat di atasnya terlebih dahulu, kan? Tetua suku Bai berbicara, dan pemimpin Istana Xuankong mengangguk, secara teoritis, ini benar. Namun, saya belum pernah ke sini sebelumnya. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Ada orang dari klan Sembilan Roh di sini, jadi aku bisa tanya mereka. Karena ini adalah dunia rahasia klan Sembilan Roh, wajar jika orang-orang dari klan Sembilan Roh akan datang ke sini. Namun, orang-orang dari klan Sembilan Roh menggelengkan kepala seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Bahkan pemimpin klan tidak akan datang ke sini pada hari kerja, jadi bagaimana mereka bisa datang? Jadi, saya tidak tahu segalanya tentang tempat ini dengan jelas. Bahkan bisa dikatakan dia tidak tahu apa-apa. Semua orang memandang Aiden. Dia juga ada di sini atas nama klan Sembilan Roh, dan dia adalah raksasa di pavilion Taichang. Tapi Aiden, seperti orang lain dari klan Sembilan Roh, tidak tahu apa-apa, lagi pula, dia belum pernah ke sini sebelumnya. Kedua, bahkan jika dia mengetahuinya, dia pasti tidak akan mengatakannya seperti orang bodoh mulutnya. Jelas tidak mungkin untuk mengungkap beberapa rahasia. Menurutku tidak banyak rahasia di pintu ini. Pintu ini bisa dibuka langsung dengan paksa. Tepat ketika semua orang dalam kesulitan, seorang pemuda jangkung dan kuat melangkah keluar. Dia melihat ke pintu perunggu di depannya dengan senyuman menghina di matanya pintunya, tidak banyak yang disebut rahasia sama sekali. Dia harus menggunakan kekuatannya untuk membuka paksa pintu itu. Keturunan Kaisar Kekuatan Ilahi. Seseorang mengenali pemuda itu. Dia adalah keturunan Kaisar Kekuatan Ilahi. Kaisar Kekuatan Ilahi pernah menjadi sosok yang kuat di seluruh wilayah Bintang Changlan alam yang lebih tinggi darinya. Yang kuat dihancurkan secara paksa olehnya, dan kekuatannya sangat menakutkan. Namun, dengan jatuhnya Kaisar Kekuatan Ilahi, seluruh klan Kekuatan Ilahi secara bertahap menurun, dan tidak lagi sebesar dulu. Untungnya, unta kurus lebih besar dari kuda, meskipun klan Kekuatan Ilahi sudah tidak ada lagi Kaisar Kekuatan Ilahi, tetapi keturunan suku Kekuatan Ilahi telah mengambil alih segalanya dari Kaisar Kekuatan Ilahi dan terus meneruskannya. Suku Kekuatan Ilahi. Nama orang ini adalah Shen Hong. Dikatakan bahwa dia pernah mencapai rekor mengerikan 400 gunung di klan Kekuatan Ilahi. Seseorang berbisik tentang orang ini. Yang disebut 400 gunung adalah kekuatan satu pukulan. Dia dapat menghancurkan 400 gunung spiritual dengan satu pukulan hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya. Jika dia menyerang dengan sekuat tenaga, saya khawatir pintu perunggu ini tidak akan mampu menahannya. Aiden tidak fokus pada Shen Hong. Dia mengamati semua orang di sini, karena semua orang di sini mungkin adalah pembunuh yang dia cari, termasuk mereka yang berasal dari klan Sembilan Roh. Namun, dia belum melihat sesuatu yang mencurigakan. Tampaknya tidak satu pun dari orang-orang ini yang menjadi pembunuhnya, tetapi Aiden tidak santai dan masih mengamati.
Pada saat ini, Shen Hong telah mengambil tindakan, dan kekuatan pukulannya benar-benar menakutkan. Seluruh gua mulai bergetar hebat, dan tanah retak, namun meski begitu, masih belum ada tanda-tanda pintu perunggu akan dibuka. Shen Hong tidak mempercayai kejahatan ini, jadi dia mengambil tindakan lagi, meninju 10 kali berturut-turut. Setiap pukulan lebih kuat dari yang terakhir, namun meski begitu, pintunya tetap tidak bergerak, seolah-olah ada kekuatan magis. Umumnya dilindungi, dan tidak peduli seberapa besar kekuatan yang ditahannya, itu tidak akan mudah dibuka. Pada akhirnya, Shen Hong mundur dengan wajah jelek. Semua orang memperhatikan leluconnya. Jika pertarungan berlanjut, bukan hanya dia yang akan malu, tetapi seluruh klan kekuatan ilahi. Bahkan orang kuat dari suku kekuatan ilahi tidak bisa membukanya. Sepertinya pintu ini memang tidak sederhana. Aku ingin tahu apakah semua orang di Aula Xuan Kong bisa berbuat apa-apa. Seorang lelaki tua dari suku Bai memandangi orang-orang dari Aula Xuan Kong. Orang-orang kuat dari suku kekuatan ilahi baru saja membuktikan bahwa apa yang dikatakan pemimpin Aula Xuan Kong itu benar. Pemimpin Istana Xuan Kong berpikir sejenak dan kemudian berkata, Anda bisa mencobanya, tetapi Anda mungkin tidak berhasil. Bab 1524, Membakar Api Emas Teratai. Pemimpin kuil Xuan Kong bernama Kie. Orang ini mahir dalam seni rune. Dia berkata bahwa dia bisa mencobanya, yang jelas cukup percaya diri. Orang ini juga menarik minat Aiden. Dia menatap Kie dengan saksama, ingin melihat bagaimana dia akan membuka pintu perunggu itu. Berdengung. Kie menghadap ke pintu perunggu, mengatupkan kedua tangannya, dan melihat tanda abu-abu berkedip-kedip tercetak di alur prasasti di pintu perunggu. Berhasil. Seseorang berseru. Pintu perunggu yang dihantam oleh Shen Hong dari klan kekuatan ilahi tanpa gerakan apapun setelah puluhan pukulan benar-benar bergetar saat ini. Ini menunjukkan bahwa rune yang tampaknya tidak mencolok ini lebih kuat daripada pukulan menakutkan tadi. Dia layak menjadi orang terkuat di Istana Xuan Kong. Sebagai pemimpin Istana Xuan Kong, Kie secara alami adalah makhluk terkuat di seluruh Istana Xuan Kong. Mata Aiden sedikit menyipit. Ngomong-ngomong, dia juga tahu beberapa seni rune, tapi tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan orang terkuat di Istana Xuan Kong, tapi masih tidak ada masalah dalam melihat beberapa skill. Teknik rune yang diaktifkan oleh Kie sepertinya cocok dengan alur tulisan di pintu perunggu. Aiden mulai memiliki keraguan di dalam hatinya. Mungkinkah dia sudah ada di sini sebelum Kie? Atau apakah dia benar-benar beruntung bisa mempraktikkan teknik rune yang bisa membuka pintu ini? Aiden lebih percaya pada kemungkinan pertama, tapi dia tidak bisa menyangkal kemungkinan kedua. Bagaimanapun, Kie telah menjadi fokusnya, orang ini sangat mencurigakan. Dan saat Aiden sedang berpikir, pintu perunggu yang tertutup itu perlahan terbuka. Tidak ada cahaya di dalamnya, dan seluruh ruangan tampak sangat redup. Semua orang menantikan dengan hati yang bersemangat, dan beberapa bahkan siap untuk memimpin. Oke, semuanya, ayo masuk. Kata Kie. Ayo masuk dan lihat. Banyak orang bergegas masuk ke balik pintu, tetapi Aiden tidak bergerak dan masih berdiri di belakang. Saat ini, Kie bertanya sambil tersenyum, mengapa kamu tidak masuk dan melihat-lihat? Tentu saja, masuklah, tapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada saudara Kie bagaimana dia mengembangkan rune yang sama dengan alur di pintu perunggu. Itu hanya keberuntungan. Saya katakan sebelumnya bahwa saya baru saja mencobanya. Kemungkinan besar akan gagal. Sekarang setelah berhasil, semua orang senang. Bagaimana kalau kita masuk bersama? Kie sepertinya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Aiden melihat sekeliling dan melihat ada 12 orang di Aula Xuan Kong. Kecuali Kie, 11 orang lainnya menatapnya dengan penuh semangat, seolah-olah mereka punya banyak hal ambisi. Namun, Aiden tidak takut dan menolaknya sambil tersenyum. Aku sudah terbiasa sendirian. Kamu masuklah dulu. Oke, jika kamu punya masalah, kamu bisa memberitahuku. Setelah mengatakan itu, Kie memimpin orang-orang kuat lainnya di Istana Xuan Kong dan masuk ke balik pintu. Aiden menundukkan kepalanya dan merenung, apakah yang dikatakan Kie dapat dipercaya? Apakah dia benar-benar beruntung? Apalagi sepertinya dia hanya mencobanya sekali. Saat ini, Aiden hanya menebak-nebak, tidak ada bukti kuat, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Sekarang yang bisa kami lakukan hanyalah terus mengamati. Setelah Aiden memasuki pintu perunggu, di dalam gelap, dan orang yang masuk sebelumnya telah menghilang, dan bahkan tidak bisa merasakan napasnya, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Tepat ketika dia merasa aneh, seberkas cahaya hitam menyelimuti kehampaan, membungkus tubuhnya dan menjauh. Ketika Aiden membuka matanya lagi, dia telah sampai di negeri pegunungan yang indah dan perairan yang jernih. Ada hutan bambu di depannya, dan di belakang hutan bambu ada rumah bambu kecil. Aiden berjalan menuju rumah bambu itu. Benar saja, ketika dia sampai di rumah bambu tersebut, dia melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu terbaring di kursi bambu dan sedang beristirahat dengan santai. Karena berhati-hati, Aiden dengan hati-hati memanggil senior. Orang tua itu terbangun. Setelah melihat ke arah Aiden, senyuman muncul di matanya. Kamu akhirnya sampai di sini, nak. Aiden bahkan lebih terkejut lagi. Mungkinkah pihak lain sedang menunggunya di sini?
Ini terlalu aneh. Siapa seniornya? Aiden yakin dia belum pernah bertemu lelaki tua ini. Apakah kamu Aiden, raksasa pavilion Taichang? Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan Aiden secara langsung, tetapi menanyakan hal ini. Aiden mengangguk, dan orang tua itu tersenyum dan berkata, "Nama saya Qintong, saya dari klan Jiuling. Pemimpin meminta saya untuk menunggumu di sini." Pemimpin klan. Aiden tampak bingung. Ya. Qintong mengangguk, pemimpin klan belum pernah ke titik akupuntur Tianfu. Tidak lebih dari 5 orang di seluruh klan Jiuling yang telah memasuki titik akupuntur Tianfu, dan saya adalah salah satunya. Sang Patriark tidak tahu harta apa yang kamu cari, tapi aku mengetahuinya, jadi Sang Patriark memintaku datang ke sini untuk membimbingmu. Aiden cukup terkejut. Ternyata ketua klan sudah membuat pengaturan. Selama dia membuka pintu perunggu dan masuk ke dalam, dia akan datang ke hutan bambu dan melihat Qintong. Benda spiritual apa yang saya cari? Aiden bertanya, ini adalah sesuatu yang belum pernah dia jelaskan. Harta karun yang dapat memurnikan teratai suci 9 daun disebut api emas teratai terbakar. Itu adalah benda spiritual yang mengandung kekuatan api paling murni di dunia. Hanya kekuatan api inilah yang dapat memurnikan teratai suci 9 daun. Yang dicari lawanmu. Api emas pembakar teratai. Gumam Aiden. Dia telah melihat banyak nyala api sebelumnya, namun tidak ada keraguan bahwa nyala api ini tidak dapat memurnikan teratai suci 9 daun. Aiden segera bertanya, di mana saya dapat menemukan api emas teratai yang terbakar. Qintong mengulurkan jarinya dan menunjuk ke depan yang jauh, jauh di dalam pegunungan. Ada urat api, mungkin bisa ditemukan di sana. Terima kasih. Aiden menangkupkan tinjunya ke arah Qintong dan berkata, sosok Qintong perlahan menghilang, sama-sama, cepat pergi, waktunya sangat sempit. Aiden mengangguk dan segera bergerak menuju arah yang ditunjuk Qintong sebelumnya. Dia harus mendapatkan api emas teratai terbakar terlebih dahulu. Tepat ketika Aiden pergi, sosok berjubah abu-abu muncul di sini. Melihat ke kursi bambu yang kosong, sosok berjubah abu-abu itu berkata dengan dingin, sudah terlambat. Lalu dia melihat ke tempat itu sekarang bayi yang tersisa adalah mengejar Aiden. Apakah kamu raksasa dari pavilion Taichang? Haha, saat ini, Aiden telah tiba di depan formasi pedang kuno. Dia mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Qintong, tetapi dihalangi oleh formasi pedang dalam perjalanan. Ada kerangka dan mayat berserakan di mana-mana, seolah-olah mereka telah dicekik oleh formasi pedang, dan pemandangan kematian mereka sangat menakutkan. Desir, desir, desir. Satu demi satu sosok terbang lewat, dan mereka semua mendarat di depan formasi pedang pada saat ini. Saudara Aiden. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berjubah putih. Dia jelas berasal dari suku Bai. Aiden pernah bertemu pria ini sebelumnya dan sangat terkesan olehnya. Bab 1525, Formasi Pedang Qiankun. Aiden memandang orang itu. Dia adalah Bai Xuan, seorang anggota muda suku Bai. Dia dimarahi oleh para tetua suku ketika dia mencoba membuka pintu perunggu. Ada juga anak muda dari kekuatan lain. Bai Xuan, di mana para tetua di klanmu? Aiden bertanya, dan Bai Xuan menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Setelah memasuki pintu perunggu, saya tiba-tiba diselimuti oleh seberkas cahaya abu-abu, dan kemudian saya muncul di sini. Itu persis sama dengan apa yang dialami Aiden, tetapi Aiden diteleportasi ke lelaki tua dari klan 9 roh, dan yang lainnya tersebar ke tempat berbeda. Ini adalah formasi pedang. Saya pernah melihatnya di buku-buku kuno. Formasi pedang ini disebut Qiankun. Formasi pedang Qiankun berisi pedang langit dan bumi. Sangat kuat. Bai Xuan menunjuk ke pedang batu besar di tengah formasi pedang Qiankun, itu adalah pedang Qiankun, pedang peringkat kedua di antara 10 pedang kuno teratas di wilayah Bintang Changlan. Ada legenda tentang 10 pedang kuno di wilayah Bintang Changlan. Setiap pedang adalah pedang spiritual teratas di wilayah bintang ini. Tidak ada yang mengira pedang Qiankun akan muncul di tempat seperti itu. Semakin banyak orang berkuasa datang ke sini, dan beberapa tetua suku Bai juga datang ke sini. Bai Xuan menyapa para tetua itu, tetapi tidak pergi ke sana, tetapi mendekati Aiden. Bai Xuan, kemarilah. Pada saat ini, seorang pria parubaya dari suku Bai memarahi dan memanggil Bai Xuan, tetapi Bai Xuan menggelengkan kepalanya, Paman Chen, saya ingin berbicara dengan saudara Su tentang latihan spiritualnya. Tentu saja ini hanya alasan. Seorang pemuda di samping Bai Chen mendengus dingin, biarkan saja dia pergi. Jangan mengira hanya karena kamu dekat dengan raksasa pavilion Taichang, kamu akan mengira bahwa kamu adalah anggota pavilion Taichang. Jangan takut pada dipandang rendah dan tidak tahu malu. Bai Yu, kamu. Bai Xuan sedikit marah. Bai Yu seumuran dengannya, tapi lebih dihargai daripada dia di klan, jadi dia berperilaku sangat arogan di depannya. Jangan khawatir tentang hal itu. Aiden tersenyum ringan, mengapa peduli dengan pendapat orang lain. Bai Xuan mengangguk, memalingkan muka dari Bai Yu, dan membiarkan dia mengatakan apapun yang dia inginkan. Bai Xuan saat ini hanya berada di tahap tengah alam transformasi ilahi. Meskipun ia berada di tingkat menengah atas di antara generasi muda di wilayah Bintang Changlan, tidak diragukan lagi ada kesenjangan besar antara dia dan Aiden. Oleh karena itu, Bai Xuan masih kagum pada Aiden.
Apakah kamu ingin mencoba memasuki formasi pedang? Aiden berkata sambil tersenyum. Bai Xuan dengan cepat berkata, saudara Su bercanda, tapi saya tidak berani. Tunggu sebentar, seseorang akan masuk duluan. Benar saja, saat Bai Xuan selesai berbicara, sesosok tubuh terbang langsung ke dalam formasi. Boom! Pria itu baru saja memasuki formasi pedang, dan formasi pedang Qian Kun yang tampak damai tiba-tiba mulai bergerak. Cahaya guntur dan kilat muncul di ruang besar dan jatuh dari kehampaan, menghantam pria itu dengan keras. Alam transformasi ilahi dapat mengambil tindakan, dia memuntahkan seteguk darah dan langsung terluka oleh guntur. Penuh kebencian. Praktisi tersebut tidak percaya pada kejahatan, dan tubuhnya terbakar dengan sinar api. Dia menyatukan kedua tangannya, dan segel teratai merah menyala mengembun dan terbentuk, yang bertabrakan dengan guntur yang jatuh dari langit. Bang bang bang. Setelah tabrakan yang dahsyat, segel teratai api hancur, dan guntur menembus alis praktisi. Tubuh lawan bergetar hebat, dan segera tanda guntur muncul di sekitar guntur, seolah-olah itu adalah kunci guntur. Tapi jiwanya diekstraksi dan tersedot ke dalam pedang batu besar itu. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut dan ketakutan. Setelah praktisi yang memasuki formasi pedang disambar petir di antara alisnya, tubuhnya tidak dapat bergerak dan jiwanya tercabut. Namun, tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau belum. Tubuhnya masih ada. Dalam formasi. Saudara Si. Pada saat ini, seseorang di luar formasi meneriakkan sesuatu kepada orang itu, tetapi orang tersebut tidak menanggapinya, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Saudara Si. Apa yang terjadi? Pria itu terus berteriak dan segera berjalan menuju formasi. Dia ingin masuk dan melihat, tapi ditarik kembali oleh seseorang di sampingnya. Jangan gegabah. Kami belum tahu situasinya. Apakah kamu ingin masuk dan mati? Tapi Kakashi sudah. Orang itu jelas tidak mau menyerah. Tapi orang lain diam-diam menggelengkan kepalanya, tidak. Mereka harus menunggu orang lain masuk. Wajah Bai Xuan tiba-tiba menjadi pucat saat dia melihat ke arah kultivator yang jiwanya telah diekstraksi. Tingkat kultivasinya setara dengan pihak lain. Dengan kata lain, jika orang yang masuk tadi adalah dia, akhirnya tidak akan jauh lebih baik. Orang ini sudah mati. Kata-kata Aiden membuat Bai Xuan sedikit gemetar. Sudah meninggal. Namun tubuhnya belum hancur. Mungkin melihat keraguan Bai Xuan, Aiden menjelaskan, dia baru saja terkena guntur dalam formasi, dan jiwanya langsung diekstraksi. Tentu saja, setelah berlatih pada tahap ini, bahkan jika jiwanya diekstraksi, itu masih bisa diekstraksi. Diambil lagi, itu terintegrasi dengan tubuh, tetapi tubuh fisiknya sekarang diblokir oleh formasi. Aiden menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, lagi pula, saya dapat merasakan tubuh fisiknya menyusut dan vitalitasnya terkikis dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika tubuhnya benar-benar berhenti berkembang, maka dia sebagai pribadi telah benar-benar tamat. Bai Xuan tahu betul apa yang dimaksud Aiden. Sekarang tidak ada yang bisa terburu-buru berperang untuk mengambil jiwa orang itu, dan tubuhnya telah dihancurkan. Kekuatan guntur diblokir dan tidak ada yang bisa mengambilnya kembali. Meskipun kekuatan hidupnya belum sepenuhnya hilang, tidak ada bedanya dengan orang mati. Dalam hal ini, siapa lagi yang berani masuk ke dalam formasi? Lihat, akan ada banyak orang yang masuk. Aiden tersenyum ringan, percaya diri. Seperti yang dia katakan, meskipun orang pertama yang menyerbu telah dinonaktifkan, hal itu tetap tidak menghalangi orang yang lebih kuat untuk menyerbu masuk. Bagaimanapun, itu adalah pedang alam semesta. Mendapatkan pedang ini akan sangat meningkatkan kekuatanmu sendiri. Orang yang bergegas kali ini bukanlah satu orang, tapi 3 orang, dan ketiga orang ini berasal dari kekuatan yang sama, Istana Longyan. Para praktisi kuil Longyan sangat ahli dalam kekuatan spiritual yang dikaitkan dengan api. Apakah mereka ingin menggunakan api untuk bersaing dengan guntur dalam formasi? Ledakan. Ketika ketiga orang itu bergegas ke dalam formasi pedang, seperti sebelumnya, pedang tajam lainnya jatuh dari langit, membanjiri dunia, membuat tekanan di ruang formasi pedang semakin kuat. 3 orang yang baru saja memasuki formasi ekspresinya berubah, dan dia jelas merasakan ancaman besar dari pedang itu. Dari luar, Bai Xuan memandang mereka bertiga dan berkata, ketiganya adalah Cheng Yi, Cheng Fan, dan Cheng Yan. 3 bersaudara yang memasuki Istana Api Naga bersama-sama sekarang terkenal sebagai tokoh kuat di Naga Istana Api. Jika ketiga orang ini hilang, seluruh Istana Longyan akan sedih dan menyesal. Bersambung.